Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui kesempatan ini, tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Ghaffar yang maha pengampun. Dengan demikian, Al-Ghaffar dimaknai Allah menutup dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan anugerah serta rahmat kasih sayangnya. Ketahuilah wahai sahabat yang dimuliakan Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah luas dan tidak bertepi. Saking luasnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni siapapun yang memohon ampunan kepadanya. Oleh karenanya, kita sebagai manusia sekaligus hamba Allah, jangan pernah berputus asa atas ampunan Allah. Dalam hidup, banyak orang yang menghakimi diri sendiri bahwa dosanya tidak dapat diampuni oleh Allah sebab saking besar dosa yang dilakukan. Padahal hal ini tidak baik karena mengingkari besarnya pengampunan rahmat kasih sayang dari Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan mengharapkan ampunanku, maka aku ampuni untukmu apa yang telah kamu lakukan pada masa lalu, dan aku tidak peduli betapapun banyak dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai ketinggian langit, kemudian kamu mohon ampunanku, maka aku ampuni kamu. Seandainya kamu datang menemuiku membawa dosa-dosa seluas bumi ini, dan kamu datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan pengampunan seluas itu." Au kama qala alaihi salatu wassalam. Lantas, seperti apakah ciri dan tanda ketika taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Berikut ini 8 hal yang dirasakan ketika taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah lebih menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ketika taubat seorang hamba diterima oleh Allah, maka Allah akan terus menggerakkan hatinya untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena sudah lebih nyaman dengan kegiatan ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah hati akan menjadi lebih tenang dan tenteram setelah bertaubat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, di antara tanda-tanda taubat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah kondisi hati yang terasa lebih tenteram dan tenang. Hal ini dikarenakan ia lebih banyak beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi keadaan jiwanya. Seseorang yang selalu bermaksiat dan berlumuran dosa akan senantiasa merasa gelisah walaupun hidupnya bergelimangan kenikmatan duniawi, karena kenikmatan tersebut hanyalah fana yang tercipta dari bisikan-bisikan setan. Yang ketiga adalah akhlak dan tingkah laku menjadi semakin baik. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, seorang hamba yang bertobat pasti berupaya untuk memperbaiki akhlaknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa meringankan hati hambanya yang bertakwa, sehingga akhlaknya terus-menerus menjadi lebih baik di setiap waktunya. Dalam Al-Quran surat Shad, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat."
Yang keempat, lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dekat dengan Allah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, seseorang yang diterima taubatnya oleh Allah adalah dia mulai berteman dengan orang-orang yang soleh. Artinya ia sudah tidak lagi nyaman untuk berteman dengan orang-orang yang dahulu saat ia melakukan banyak dosa dan maksiat. Dengan jauhnya ia dari teman-teman yang banyak dosa dan maksiat, maka akan semakin jauh juga ia dari perbuatan terkutuk tersebut. Selain itu, dengan semakin sering dan semakin banyak ia berkumpul dengan orang-orang soleh, maka akan semakin dekat ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah senantiasa merasa penuh dosa dan terus berupaya memperbaiki diri. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, yang paling utama dari saat bertobat adalah menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian setelah ia memperbaiki diri dan terus bertobat, ia tidak akan pernah merasa cukup akan ibadah yang telah ia lakukan, seakan dosanya masih terus ada. Entah itu adalah dosa yang telah lalu ataupun dosa yang baru dilakukan. Oleh karenanya, ia akan terus berupaya meningkatkan keimanan diri untuk menembus dosa-dosa yang melekat dalam dirinya. Yang keenam adalah lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, bersyukur adalah kunci utama dari kebahagiaan serta ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, semakin Allah menerima taubat yang dilakukan manusia atau seorang hamba, maka akan semakin besar kesadaran diri akan kebesaran Allah dan akan semakin besar pula rasa syukur atas nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan kepadanya. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 243 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Yang ketujuh adalah menjadi lebih senang dalam bersedekah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sedekah adalah amalan yang terkadang sangat sulit dilakukan oleh manusia, karena sifat alami manusia yang selalu merasa kurang dan sayang untuk membagikan hal-hal yang ia miliki kepada orang lain. Walaupun ia sendiri menyadari bahwa apa yang ia miliki bukanlah milik dirinya sendiri, akan tetapi juga sebagiannya adalah milik orang lain yang Allah titipkan kepada mereka. Dengan bersedekah dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 271 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Yang terakhir, yang kedelapan adalah senantiasa menjaga sikap dan ucapan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap dan ucapan seseorang yang telah bertaubat tentu akan berbeda dengan seseorang yang belum menempuh jalan taubat. Seseorang yang telah bertaubat akan senantiasa menjaga sikap dan ucapannya menjadi lebih santun dan lembut agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih belum menempuh jalan taubat, cara komunikasinya akan lebih kasar dan semaunya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kemudian salah satu tanda diterimanya taubat seorang adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu membimbing ia agar senantiasa menjaga sikap dan ucapannya saat berkomunikasi dengan orang lain. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 8 hal yang menjadi tanda atau ciri bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.